Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hakikat ilmu filsafat. Perkenalkan, nama saya Firman Faruqiyah dan saya di sini bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Saya Ismatul Aulia. Saya Rahma Fadilah. saya Najwa Salsabila. Apa itu pendekatan filsafat ilmu? Ilmu pengetahuan berasal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar, makrokosmos, maupun alam kecil, mikrokosmos. Manusia dibekali rasa ingin tahu yang tinggi, dan ini dapat terlihat sejak manusia masih anak-anak. Apa saja yang dilihat, dirasa, dan didengar, manusia selalu memulai pertanyaan dengan apa dan mengapa. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Cara kerja ilmu filsafat. 1. Berkenaan dengan pengkajian konsep-konsep, pengadaian-pengadaian, dan metode-metode ilmiah. Yang kedua, menyelidiki dan membenarkan ciri-ciri penalaran pengetahuan ilmiah apapun, proses pembentukannya maupun sebagai suatu hasil. Yang ketiga, mengkaji bagaimana cara berbagai ilmu berbeda satu dari yang lain. Yang keempat, menyelidiki berbagai dampak pengetahuan ilmiah pada hal-hal berikut. A. Persepsi manusia akan kenyataan, reality. B. Pemahaman sebagai dinamika alam. C. Saling keterkaitan antara logika dengan matematika, dan antara logika dan matematika pada suatu sisi dengan kenyataan pada sisi lain. Landasan ilmu filsafat. Landasan ilmu filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan ontologis. Landasan ontologis diambil dari bahasa Yunani ontos artinya ada atau keberadaan, dan logi artinya pikiran atau ilmu. Yang kedua, landasan epistemologi. Landasan epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, pikiran atau pengetahuan, dan logi atau logos, pengetahuan atau ilmu. Dan yang ketiga, landasan aksiologi. Sebagaimana istilah ontologi dan epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani, demikian pula aksiologi yang berasal dari kata aksios, artinya pantas atau bernilai. Hakikat ilmu filsafat dan nilai kegunaan filsafat. Hakikat ilmu filsafat. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah bidang telaah filsafati yang merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran ilmiah. Kedua, tafsiran metafisika. Tafsiran metafisika terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, supernaturalisasi adalah paham yang menyatakan bahwa terdapat wujud-wujud bersifat gaib, supernatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Yang kedua, naturalisme adalah paham yang menyatakan bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat kita ketahui. Ketiga, asumsi dan peluang asumsi merupakan dugaan-dugaan sementara yang belum jelas kebenarannya karena belum ada fakta pendukung yang valid. Ilmu sebagai pengetahuan yang berfungsi membantu dalam memecahkan masalah praktis sehari-hari. Keempat, cabang ilmu terdapat 2 cabang utamanya, yaitu yang pertama, filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu-ilmu alam. Yang kedua, filsafat moral yang kemudian menjadi ilmu-ilmu sosial. Nilai kegunaan ilmu filsafat terbagi menjadi 4, yaitu ilmu dan moral makin cerdas, 2. Tanggung jawab sosial ilmuwan, ketiga nuklir dan pilihan moral, keempat kasus kemanusiaan. Objek ilmu filsafat. Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan dari kajian dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Objek filsafat itu dibedakan atas objek material dan non-material. Objek material adalah mencangkup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material konkret, fisik. Sedangkan non-material adalah meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis.
Kegunaan ilmu filsafat. 1. Supaya manusia menjadi terdidik. 2. Supaya manusia menjadi lebih bijaksana. Yang ketiga, supaya manusia memiliki pandangan luas. Yang keempat, agar manusia dapat berpikir sendiri dan memiliki pendapat sendiri. Yang kelima, agar manusia dapat mendalami filsafat ilmu. Yang keenam, agar memahami sejarah, pertumbuhan, perkembangan ilmu. Yang ketujuh, agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami ilmu pengetahuan. Dan yang kedelapan, agar para ilmuwan terdorong mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan.